Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur bahwa dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan diluruskan niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, pada malam yang penuh berkah ini kita meneruskan mengkaji kitab yang sangat istimewa karya Imam Nawawi rahimahullah sampai ke fasal di sini pasal tentang kewajiban guru, ya. Ini masih tentang guru. Nah, kata beliau rahimahullah, ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Fa in lam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, memberikan pelajaran kepada murid, ta'limul muta'allim, jadi mengajarkan ilmu kepada murid atau mengadakan majelis ilmu, itu hukum asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajib, fardu wajib. Kifayah adalah kewajiban yang sifatnya jamaah. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa fa in lam yakun man yasluh lahu illa wahid ta'ayyana alaihi. Tapi kalau di satu wilayah, ya, kalau misalnya kita nih di satu kecamatan, itu nggak ada yang pantas, nggak ada yang punya kualifikasi satu kampung itu, Assalamualaikum, kecuali hanya satu orang doang. Tadi kan kita katakan hukumnya apa? Memberikan pengajaran majelis ilmu, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi jika ada kasus bahwa di satu masyarakat atau satu kampung itu tidak ada yang kualifikasi sebagai muallim, sebagai guru kecuali satu orang, maka orang itu jatuhnya fardu ain. Dia kena kewajiban karena nggak ada lagi orang. Maksudnya di situ nggak ada lagi yang bisa menduduki posisi muallim itu, posisi sebagai guru atau ustadz di situ. Kalau dia nggak ngajar, dia berdosa karena fardunya fardu ain bagi dirinya. Ta'ayyana lahu. Subhanallah. Nah, ini perlu didudukkan ya. Jadi yang dimaksud adalah kalau gurunya sudah ada satu berarti cukup. Berarti kemudian sudah beres ini masalah. Apakah kesimpulannya begitu? Jawabannya tidak. Jawabannya itu dilihat secara realitas kampung itu. Maksudnya kalau penduduknya banyak, kampung itu luas, mungkin guru satu kurang. Gitu. Kalau satu kampung agak besar, mungkin gurunya minimal 2. Nggak mungkin. Misalnya si guru mengajar di semua sudut-sudut kampung itu kan. Kalau kampungnya kecil, masih mungkin. Jadi yang dimaksud oleh Syekh atau Imam Nawawi rahimahullah ini, bahwa satu itu maksudnya untuk wilayah yang memang ukurannya cukup kalau satu. Tapi ada juga disebut sebagai satu kampung, judulnya satu kampung.
Tapi mungkin dia kampungnya luas, mungkin dia penduduknya banyak, padat, maka satu guru itu pun kurang. Kalau di Depok kira-kira nih, misalnya ya Ustadz Amir nih, ngajar di mana-mana. Tapi kalau misalnya yang lain nggak ada yang mau ngajar, Ustadz Amir sanggup nggak ngajar semua orang se-Depok? Nggak mungkin. Kan hari cuma ada 7. Mau ngadain majelis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan 5 tuh. Orang dikumpulin satu kampung sekian puluh, terus banyak sekali orang yang belum tertangani. Nah, itu pengertiannya, subhanallah. Jadi spirit Islam itu adalah kita sebagai masyarakat pembelajar. Itu hebat banget ya. Jadi bukan sekedar formalitas bahwa di situ sudah ada orang belajar. Enggak. Jadi dikatakan bahwa justru orang itu harus belajar semua. Terus gimana dong? Harus ada gurunya kan? Iya, harus ada gurunya. Wajib itu ada gurunya. Bahkan kalau guru yang cuma atu-atunya doang, dia nggak boleh kemana-mana, dia nggak boleh ngelakuin apa-apa kecuali ngajar. Karena jatuhnya fardu ain kepada si fulan guru itu. Kalau nggak dia lakuin, berdosa semua satu kampung. Ya. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulut ta'lim bi ba'dihim. Ya. Andai kata di satu masyarakat, satu kampung itu yang layak, yang qualified sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai muallim, jama'atun. Jamaah ini ada beberapa orang, ada sekelompok orang. Berarti ada lumayan. Ya. Yang dia yahsul at-ta'lim, dia punya kualifikasi sebagai guru, bisa ngajar. Punya ilmu yang memadai. Tetapi semua yang layak ini ngapain? Imtana'u kulluhum. Mereka semua nggak mau ngajar. Mereka maunya, gue bisnis aja lah. Gue ini aja lah. Jadi karyawan, saya jadi ini. Owner ini, saya sibuk. Nggak ada. Akhirnya dari sekian banyak, meskipun tadi jumlahnya sebenarnya bukan satu. Banyak jamaah. Tapi karena faktanya mereka ini, nggak ada satupun yang ngajar. Nggak ada satupun yang membuka kelas, membuka majelis ilmu, akhirnya orang nggak ada yang bisa belajar, asimu. Mereka semua orang ini berdosa. Semua yang kualifikasi guru ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah menjadikan masyarakat itu nggak bisa belajar, menjadikan ilmu itu tidak tersebar. Ya. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil baqin. Nah, kalau di antara orang-orang yang layak jadi guru ini kemudian dia akhirnya membuka majelis, ngajarin, ya, memberikan pengajaran kepada masyarakat, kepada umat, maka sebagian lain itu akhirnya dia sudah tidak terbebani dosa. Karena sudah di-cover. Kan hukum asalnya tadi fardu kifayah. Berarti di kampung itu yang namanya majelis ilmu sudah hidup, sudah terrealisasi. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya banyak nih gurunya. Ya. Di Depok kalau kita bicara misalnya kalau kita ini kan mungkin Depok ini 11 kecamatan. Ya. Ternyata satu kecamatan tuh luas-luas ya. Luas. Kalau kita jalan itu, misalnya kecamatan Sawangan, kecamatan, saya jalan kemarin ke Tapos itu, sampai ujungnya tuh, sampai ke Lewinanggung. Terus nanya ke teman, itu udah ujungnya ya? Itu belum, masih ada lagi sononya. Maksudnya saya di pikiran saya tuh, ini gimana ya? Akses-akses majelis ilmu itu, akses-akses kita belajar Islam itu. Sekian banyak orang belum tercover dan seterusnya. Maksudnya sebenarnya guru yang dibutuhkan itu banyak. Nah, tadi andai kata gurunya banyak dan kemudian guru ini sebagian dia sudah memberikan majelis-majelis ilmu,
Wa in tuliba min ahadihim famtana'a. Kemudian ada salah seorang dari mereka ini yang kualifikasinya adalah ustadz, adalah guru, adalah syekh kualifikasinya, dia tuliba. Tuliba yakni diminta ngajar. Pak Fulan tolong dong, ini kita diajarin begini begini begini. Ustadz Fulan tolong ini kita bikin majlis ini yuk. Imtana'a, terus dia nggak mau. Dia menolak. Dia memilih kesibukan yang lain misalnya. Fa'azharul wajhain annahu la ya'sam. Menurut hukum fikihnya memang dia tidak berdosa. Kan di kampung itu sudah ada majelis. Sudah ada. Sudah jalan. Beberapa ustadz sudah ngajar. Tapi ini si Fulan yang kualifikasinya adalah guru tadi, ya satu waktu diminta secara khusus untuk ngajarin masyarakat, terus dia nggak mau, dia menolak. Lakinnahu yukrah, meskipun dia nggak sampai berdosa, tapi itu tidak disukai. Tidak disukai Allah. Maksudnya makruh. Kenapa dia nggak mau ngajar? Yukrahu lahu dalika idza lam yakun lahu udrun. Kalau dia nggak ada udzur, nggak ada alasan. Ada kata-kata udzur ya. Jadi kalau seorang punya udzur, dia, oh mohon maaf saya nggak bisa untuk mengajar, saya nggak bisa untuk membina satu majelis karena saya ada udzur ini. Nah, itu masih diterima. Kalau ini udzur nggak ada apa-apa alasan, pokoknya nggak mau aja, ya dia yukrah. Yukrah yakni makruh. Tidak disukai sama Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi guru itu Masya Allah penting eksistensinya di tengah-tengah umat ya, sebagai pelita bagi masyarakat gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Itu satu pasal. Jadi fardu kifayah bisa berubah jadi fardu ain kalau cuma satu-satunya doang guru dia dan itu harus ada majelis ilmu di sana. Ya. Nah, berikutnya begini ya. Yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyyati allati laysat bidururiyatin. Nah, subhanallah. Ini Imam Nawawi yang keren banget ya. Yustahabbul muallim. Jadi seorang guru, seorang muallim itu hukumnya sunnah. Yustahab. Jadi maksudnya sunnah. Sunnah bagi seorang guru itu dia harisun ala ta'lim. Dia benar-benar sangat punya perhatian yang penuh kepada majelisnya. Mungkin kita nanya, kenapa ada kalimat begini ya? Berarti kalau menurut Imam Nawawi ada fakta seorang syekh, seorang ustadz, seorang guru punya majelis tapi perhatiannya tidak penuh atau perhatiannya setengah-setengah atau asal-asalan. Nah itu nggak boleh. Yustahabbul muallim ya sangat disukai, hukumnya disunnahkan bagi seorang muallim dia harisan, benar-benar sangat perhatian kepada majelisnya itu. Iya sepenuhnya. Itu kan maksudnya nanti banyak ya yang bisa dilihat ya, dari sisi dia mempersiapkan, dari sisi dia mengalokasi waktu, dari sisi dia kemudian hadir dengan waktu yang sudah disepakati dan macam-macam. Itu menunjukkan kalau misalnya datang telat mulu, wah itu berarti ini jadi pertanyaan nih si syekhnya ini. Jadi harisun ala ta'limihim. Mu'tsiran lidalik, bahkan si muallim, si guru ini dia hendaknya mu'tsiran yakni mendahulukan majelis ilmunya itu ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah,
dibanding dengan kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya yang bersifat duniawi. Kalau bukan bersifat emergensi. Kira-kira itu guru punya nggak kepentingan duniawi? Pasti punya. Namanya orang hidup. Dia mikirin istrinya, mikirin anaknya, mikirin macam-macam. Ya. Dan ada level-level yang kebutuhan guru itu juga sifatnya doruriyah namanya. Doruriyah ini sesuatu yang bentuknya primer, dasar, ya, urgent. Kalau dia terbentur, ya, terbentur dalam rangka untuk membina majelisnya ini kepada tadi masalih nafsihi ad-dunyawi, ya, kepentingan pribadinya yang sifatnya duniawi, dan itu darurah, maka enggak apa-apa. Misalnya dia harus bekerja dalam rangka menafkahi, dan benar-benar kalau dia nggak bekerja pada momentum itu, maka ini akan bermasalah. Nah, itu namanya darurat kan, maka dia nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai seorang guru juga, seorang murid juga, ya, kemudian akhirnya terabaikan dari tanggung jawab yang lain, gitu ya. Dia punya tanggung jawab, ya, dia tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab secara pribadi juga. Ya. Kalau punya akad-akad khusus dengan orang lain, maka itu tanggung jawab dia harus dipenuhi. Ya. Nggak bisa dia kemudian bikin alasan bahwa saya kan sibuk ngajar, ya. Sibuk ngajar sih sibuk ngajar, tapi kan harus diatur. Ya. Jadi, Masya Allah, kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa seorang guru hendaknya dia mementingkan, yuk, musiran yakni mendahulukan. Ada dalam Al-Quran itu, ya. Ada orang mendahulukan duniawi kan, acarul hayatad dunia, ya, lebih mendahulukan dunia. Itu enggak layak bagi seorang guru, seorang ustadz. Orang ustadz itu dia lebih mendahulukan majelis ilmu. Bahkan sampai pun kebentur kepentingan pribadi duniawi, sampai pun maka dia tetap harus mementingkan majelis ilmu, kecuali kepentingan pribadinya sifatnya emergensi. Itu darurat. Nah, itu uzur dia, boleh. Ya, Masya Allah. Jadi guru ini benar-benar diminta untuk memberi perhatian full kepada majelisnya. Jangan judulnya doang, membina majelis A, B, C, D sampai Z, banyak banget. Tapi di mana-mana diwakilin. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Jadi syekh besarnya kan disebut tuh, paling atas tuh. Misalnya bikin spanduk, bikin pamflet. Ya. Diasuh oleh Syekh siapa? Fulan. Ada lagi majelis B, Syekh Fulan. Majelis C, Syekh Fulan. Banyak sekali majelisnya. Tapi ternyata secara fakta itu di sini yang datang wakilnya, yang datang adalah muridnya, yang datang siapa? Itu mestinya tidak terjadi, ya, kecuali hanya 1-2 kali, ya kan tadi. Nah, uzurnya kalau kepentingannya pribadinya itu bersifat doruriyah. Namanya hidup doruriyah itu enggak terus-terusan. Ya. Nah, mungkin ada lagi sakit, mungkin dia benar-benar butuh sesuatu yang harus dia selesaikan dan macam-macam. Ya. Jadi itu waan yang kedua. Ini yustahabbu lil muallim, ya. Disunnahkan bagi seorang guru itu yufarrigha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim minal asbabis syagilati kulliha. Yang kedua, ya, bahwa seorang guru mestinya yufarrigha qalbahu, mengosongkan hatinya. Ini bahasa Syekh Imam Nawawi. Dia mengosongkan hatinya untuk kemudian mendatangi majelis ilmu itu dalam rangka ngajar. Maksudnya mengosongkan hati gimana sih? Maksudnya dia pikiran-pikiran yang lain-lain itu kan banyak tuh, ya. Pikiran-pikiran dia urusan sama si fulan, dia ada masalah sama si fulan, di rumah, di mana-mana banyak masalah. Tapi kalau pas dia sudah waktunya berangkat, maka dikosongin. Jadi seakan-akan ditinggal dulu tuh. Masya Allah. Jadi makanya
wajahnya kalau mu'alim itu meskipun dia ada masalah, dia suka senyum ya. Bukan berarti gak ada masalah ya. Karena dia menurut Imam Nawawi dia memang yufarriq qalbahu. Dia memang datang secara khusus dengan niat untuk fokus mengajar. Maka dia seolah-olah lupa dulu ada masalah ini, ada masalah itu. Bukan berarti gak ada masalah. Bukan, gak ada masalah. Yufarriq qalbahu. Subhanallah. Coba bayangkan kalau ada guru kita ya duduk di depan kita itu ngajar, terus banyak masalah yang mengganggu hatinya, banyak masalah yang menggelayut di benaknya itu. Dia ngajar, gimana bisa fokus? Dia simpen dulu masalah itu. Gitu ya. Kan kelihatan dari mukanya kan. Wah, guru gua lagi puyeng nih. Jadi bukan cuma artis doang yang dia ini ya. Maksudnya artis itu kan meskipun dia lagi sedih, lagi apa, kalau skenario menuntut dia harus ketawa, ketawa dia. Subhanallah. Ya, itu guru tadi. Karena apa? Bawaannya dia di hadapan majelis itu pasti berpengaruh kepada murid. Coba kalau dia bawanya kusut, nginget masalah dia, itu muridnya gimana? Boro-boro menyerap pelajaran, ya. Malah ikutan pusing muridnya. Ini guruin apa? Guru gue apa nih? Masya Allah. Jadi luar biasa Imam Nawawi. Jadi kata beliau, hendaklah mengosongkan hatinya fi hali julusihi, ketika dia dalam keadaan duduk di dalam majelis, liiqra'ihim minal asbab syagila kuliah, dari semua hal-hal yang menyita pikiran dan hatinya itu disimpan dulu. Ya. Ada keluarganya begini, ada masalahnya begini, nah ditaruh dulu. Wahia katsiratun ma'rufah, dan yang namanya masalah itu banyak, dan itu dari kenal. Ya, banyak sekali masalah. Jadi guru itu banyak juga masalahnya. Ustadz itu banyak juga masalahnya. Katsirat ma'rufah. Ya. Yang ketiga, wa an yakuna harisan ala tafhimihim, masyaallah. Ya, bahwa hendaknya seorang ustadz, seorang dai, seorang guru, dia harisan ala tafhimihim. Dia itu benar-benar mencurahkan perhatian, mencurahkan fokusnya untuk tafhim. Perhatikan kalimatnya Imam Nawawi, tafhim. Tafhim itu bukan sekedar memberitahu. Ya, tafhim itu adalah memberi pemahaman, memahamkan. Wah, ini berat. Jadi guru itu harisun ala tafhim. Kepengenannya adalah itu murid-murid paham. Maka dia akan berpikir gimana caranya paham. Bahasanya harus diatur, bahasanya harus disederhanakan. Kasih contoh-contoh. Bukan sekedar memberikan hafalan-hafalan, tapi benar-benar sampai tafhim, sampai paham. Paham itu levelnya di atas tahu ya. Kan ada orang tahu nih rumus ini. Terus itu rumus maksudnya apa? Nggak tahu. Nah, berarti dia nggak paham. Dia cuma tahu rumus doang. Ada orang paham. Oh, ini karena didapat dari sini. Oh, ini dalam rangka ini dan begini. Berarti dia paham. Ya. Jadi berat itu tugasnya. Dia harus berpikir tentang bagaimana muridnya paham. Masya Allah. Setiap pelajaran paham. Ya. Ala tafhimihim. Ya. Kemudian wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Ya, yang keempat itu di majelis kita ini orangnya banyak nih. Maka tugasnya guru ngapain? Memberikan kulla insan, setiap masing-masing dari muridnya, dari anggota majelisnya itu ma yaliqu bih, apa yang cocok sama dirinya, apa yang cocok sama muridnya satu persatu. Wah, subhanallah. Kan murid kita, namanya jamaah itu beda-beda ya. Benar nggak Ustaz? Harus beda. Harus beda ya. Nah, itu namanya guru yang baik, dia peka.
Dia sensitif memandang murid-muridnya itu. Ya. Nah, di sini katakan bahwa dia harus memberikan yu'ti yakulla insan mayaliku. Memberikan kepada setiap majelisnya itu orang-orang satu persatu apa yang sesuai, apa yang cocok. Berarti ada perbedaan satu sama lain. Contoh misalnya ya. Dikatakan contoh di sini adalah fala yuksiru alaman la yahtamilu al-iksar. Maka janganlah terlalu memperbanyak pelajaran bagi orang yang nggak sanggup menerima pelajaran yang banyak. Atau sebaliknya, jangan terlalu menyedikitkan pelajaran bagi orang yang siap menerima pelajaran banyak. Nah, itu orang beda-beda. Nah, itu gurunya mesti paham. Ada orang dikasih pelajaran satu udah mengebul ininya. Ini apa sih? Nah, berarti orang kayak gini nih jangan dikasih banyak pelajaran. Besok-besok datang dia. Jadi ini berpikir guru itu jangka panjang. Coba murid, itu ada nggak murid yang istilah apa namanya ya, mutung bahasa Jawanya ya, bener nggak? Dia datang dikasih tugas, dikasih ini, akhirnya apa dia? Merasa nggak mampu, daripada gue malu ntar kagak datang. Nah, itu perlu. Jadi seorang ustadz, seorang guru itu dia berpikir kontinuitas, ya, jangka panjang. Gimana supaya muridnya ini terus datang, gimana supaya rajin datangnya, bahkan bisa paham menyerap pelajaran. Subhanallah. Jadi harus di indra nih ya, harus diperhatiin. Yang memang bisa menampung banyak dikasih banyak, yang dia pengennya dikit dikasih dikit. Kalau udah mulai agak ngantuk, maka guru jangan terus ngomong terus. Itu sesuatu yang dihindari. Ini maksudnya ini pelajaran bagi kita semua ya. Kita ini sebagai guru atau sebagai murid, murid itu kadang sudah capek, kadang sudah lelah, kadang sudah ngantuk. Maka kalau itu dipaksain terus-terusan, itu juga kurang efektif. Itu pelajaran dari kitab ini ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan bahwa kasihlah sesuai dengan mayali qobihi, apa yang pantas, apa yang cocok. Kita misalnya ngajar nih di satu kampung atau satu tempat yang itu dia adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang daya serapnya cepat. Nah, silakan di situ banyak ilmu langsung digelontorin, nggak ada masalah kali ya, karena orangnya udah siap semua. Ada juga orang mungkin yang umurnya udah, mohon maaf ya, agak sepuh, ya. Ya gitu dong. Kalau kiai makin berumur makin dalam ininya, beda. Jadi itu harus dibedain. Seorang syekh, seorang mu'alim guru itu, ustadz itu dia mencermati. Oh ini dia kalau dikasih sekian, misalnya kalau satu kali majelis dikasih 10 ayat pada puyeng, nah, berarti jangan. Mungkin 2-3 ayat tapi dalam cukup. Ada yang bahkan maunya satu doang, ya udah berarti satu aja. Jangan dipaksain. Memang dia beda-beda. Dan Allah ngasih sesuai dengan hebatnya ilmu itu, dia butuh wadah. Ada wadahnya. Kalau wadahnya kecil, dikasih banyak. Nggak muat kan lebar dia. Ada orang wadahnya besar, maka kasih yang banyak. Nah, gitu. Ya. Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh. Ada sahabat itu yang bertanya terus, ya, kemudian selalu pengen ilmu. Maka dapat ilmu banyak dia. Misalnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu sahabat yang masa persahabatan dengan Rasul itu hanya sebentar. Tapi beliau adalah sahabat satu-satunya yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu anhu. Ilmunya banyak. Dikasih karena memang wadahnya siap menerima. Nah, kita ini ya berarti
prinsipnya adalah kalau kita pengen ilmu banyak, maka kita mempersiapkan wadah yang besar, wadah yang yang apa istilahnya ya, yang kuat ya. Nah, seperti itu. Wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah. Jadi kalau orang itu sanggup menerima banyak, jangan disedikitkan. Ntar dia merasa kok dikit amat sih. Nah, orang-orang kayak gini ditambahin, terus kasih lagi, tambahin lagi. La yuqassir, jangan disedikitkan. Ya. Ada orang kayak gitu. Mungkin salah satunya nih. Jadi kalau dikasih dikit kurang, jadi dibanyakin. Ada orang baru satu dua udah gitu. Ya, beda-beda. Allah maha bijaksana, Allah maha tahu. Masya Allah. Nah, luar biasa. Ini Imam Nawawi memang luar biasa. Yang kelima bahwa wa ya'muruhum, hendaknya guru itu menginstruksikan, menyuruh kepada ini majelisnya, murid-muridnya bi'adati muhfuzatihim, supaya mengulang-ulang pelajaran yang sudah didapat. Nah, itu bentuk perhatian. Supaya apa? Tujuannya supaya ilmu itu nempel. Ya, misalnya kadang-kadang secara acak ditanya, boleh ya, teknisnya begitu ya, ditanya. Misalnya, Ustaz, menurut ini gimana? Nah, coba penjelasannya. Nah, seperti itu. Jadi dia dirangsang untuk namanya i'adah. I'adah yakni mengulang-ulang. Ya. Karena ilmu itu misalnya termasuk hafalan Quran, ada orang sudah judulnya Al-Hafidh, tapi coba dibacakan surah ini, ayat ini, aduh, saya lupa. Wah, itu ngeri juga. Kenapa bisa begitu? Mungkin murojaahnya. Murojaah itu yang mengulang-ulangnya itu yang tidak dilakukan. Ilmu yang lain pun begitu. Harus diulang-ulang ya. Masya Allah. Jadi, i'adati muhafazati mahfuzatihim. Mengulang-ulang apa yang sudah didapat, yang sudah dia hafal. Ya. Kemudian, itu guru yang bagus, dia yusniya ala man zaharat najabatuhu. Dia tidak segan-segan untuk memberikan pujian. Kepada siapa? Kepada orang yang zaharat najabatuh, yang memang terlihat kecerdasannya, terlihat keunggulannya. Puji. Ya. Kalau nggak dipuji, ya dia di sini katakan apa yang harus diperhatikan? Malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ajabin aw ghairi. Selama itu fulan yang murid tadi dia tidak terkena fitnah, tidak ada masalah kalau dipuji. Berarti ada juga masalah atau ada kemungkinan orang dipuji kemudian dia akan menjadi masalah. Terkena fitnah sombong, terkena fitnah dia menjadi congkak, ria, macam-macam. Makanya gurunya ini perlu ilmu khusus ya. Oh, kalau si fulan ini saya puji, dia nggak apa-apa. Oh, kalau si fulan ini saya angkat-angkat, dia bakalan kenapa? Jangan. Jadi malam yakhsha, selama tidak ada kekhawatiran ya, yang itu bisa diperkirakan bahwa oh ini bisa ujub. Ujub ini kagum sama dirinya sendiri kalau dipuji. Kalau nggak ada masalah seperti itu, silakan dipuji. Itu pujian, siapapun senang, kan enggak? Siapapun orang senang dipuji. Siapa perempuan yang nggak suka dibilangin cantik? Meskipun faktanya memang cantik ya. Bahkan meskipun faktanya dia nggak cantik, itu senang ketika dipuji. Dan marah kalau direndahkan. Itu tabiat manusia, senang dipuji. Dia senyum-senyum, dia diomongin dalam hal-hal yang positif. Dia tabiatnya manusia begitu. Dan itu akan memberikan motivasi, akan memperbesar semangat seseorang.
Karena itu semacam bentuk pengakuan. Ya kan? Nah, itu penting ya di dalam interaksi guru dengan murid. Ya. Jadi jangan segan untuk memuji. Tapi catatannya kalau tidak dikhawatirkan terjadi ujub. Ya. Nah, berarti murid itu beda-beda. Murid itu ada yang beresiko kalau dipuji, ada murid-murid yang tidak ada masalah. Ya. Penting dicermati ya. Kemudian wa man qassara, adapun murid ya, adapun anggota majelisnya yang dia suka lalai, qassara. Qassara yakni lalai. Lalai itu bentuknya apa sih? Kalau kita ini di dalam majelis ilmu misalnya telat sering, kalau 1 kali 2 kali enggak apa-apa. Nengoknya ke sini. Kalau telatnya 1 kali 2 kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau telatnya berulang-ulang, ya itu perlu ini kata Imam Nawawi, dia harus ngapain tuh guru? Annafahu ta'nifan latifan malam yakhsyatan firahu. Bagus banget nih kalimatnya. Annafahu, bersikap tegas. Annafahu ta'nifan, bersikap tegas, bersikap keras, tapi sekaligus latifan. Wah, luar biasa. Yaitu bersikap tegas dan keras sekaligus lembut. Masya Allah. Itu gimana ya? Jadi kita menunjukkan wibawa, menunjukkan ketegasan bahwa ini majelis yang membutuhkan kesungguhan. Itu harus ditanam di dalam benak. Kalau muridnya lalai kan berarti itu pertanda, nggak apa-apa. Berarti itu dia ada semacam mengentengkan. Nah itu perlu dikoreksi, diluruskan. Tapi sekaligus peringatan itu ya, bentuk sikap tegas itu latifan, dengan cara yang lembut. Malam yakhsha tanfirahu, asalkan tidak dikhawatirkan itu murid kemudian dia kabur. Misalnya nih ada juga ya, bisa jadi misalnya Ustadz Amir ya, banyak majelisnya beliau nih, ada murid yang agak-agak lalai, agak-agak kenapa. Jadi Ustadz Amir ini punya majelisnya kan, kemudian waktu beliau negur seorang, misalnya kalau kemudian negur seorang, akhirnya orang ini istilahnya tadi patah semangat, nggak datang-datang lagi, nah jangan dikeluarkan peringatan seperti itu. Jadi tujuan kita ini bukan sekedar menunjukkan bahwa saya guru yang nggak bisa diiniin, saya guru yang punya wibawa, saya guru yang punya, akhirnya dia menunjukkan hal itu, tapi dengan cara yang mungkin kurang tepat. Akhirnya yang terjadi justru murid itu nggak datang lagi. Tadi tanfir ya, ini kabur, muridnya kabur, nggak datang lagi. Kenapa loh? Ya habis kota ditegur, masa gua malu kan kayak gitu. Itu perlu dicermatin. Semua orang itu nggak mau dipermalukan, benar nggak? Serendah apapun kita di masyarakat ya, istilahnya meskipun kelas kita kelas bawah, tapi kalau kita direndahkan itu kita marah. Apalagi orang yang posisi di masyarakatnya itu lumayan tinggi, marahnya lebih dia. Gua diomelin, wah pasti nggak datang lagi tuh. Nah, itu kalau sampai ada risiko dia nggak datang lagi, maka itu perlu dicatat ya, perlu dievaluasi bahwa cara negornya itu perlu diatur. Ya. Jadi katakan bahwa dia annafata'anifan latifan. Wah kalimat Imam Nawawi. Bersikap tegas dan keras sekaligus lembut. Itu gimana ya? Ya kita harus belajar kepada murid kepada majelis-majelisnya para syekh-syekh zaman dulu itu. Ya. Jadi supaya majelis kita itu majelis yang tetap berjalan dengan baik, dengan penuh berkat, dengan penuh kesungguhan, tapi sekaligus dia manusiawi. Penting ya. Gak semua orang pinternya sama. Gak semua orang masalahnya sama. Jadi itu pasti beda-beda. Ada orang dia
istilahnya apa itu ya? Perasaannya itu sangat peka. Dikasih omongan begini langsung dia luka. Nah, itu berarti jagalah omongan. Ada orang ibarat kalau bahasa Arabnya itu memang dia nggak keluar kehebatannya kalau nggak dikerasin. Ada yang kayak gitu. Jadi ada itu namanya buah zait. Zait itu dia nggak keluar minyaknya kalau nggak dipukul. Nggak bisa. Ada orang kayak gitu. Emang dia nggak bisa kemudian keluar melejit ya potensi-potensi dirinya ini kalau terus bersikap lunak, bersikap lembut. Kadang-kadang malah jatuhnya dia bahasanya apa ya, double. Nah, orang kayak ini perlu dikerasin. Ntar dia ingat, alhamdulillah ya Allah, saya punya kiai begini dulu. Saya pernah disiram, jadi dia ingat. Dia ingat. Akhirnya itu kemudian menjadi sesuatu yang membuka satu lembaran baru. Dia akhirnya, wah, saya nggak bisa begini terus, saya harus begini. Nah, itu karena dikerasin. Coba kalau dia cuman di apa ya, diomongin biasa-biasa, nggak berubah dia. Jadi memang ada orang yang butuh pendekatan keras, baru keluar dia kehebatannya itu. Tapi ada orang yang dia sensitif banget, halus perasaannya. Orang kayak gini, omongan itu benar-benar dia perlu diperhatiin. Mudah ini ya, ya sensitif. Salah omong dikit dia. Masya Allah, luar biasa nih Imam Nawawi rahimahullah. Jadi, walayah sudah ahadan minhum libara'atin tazharu minhu. Masya Allah. Itu namanya guru, namanya ustadz, dia nggak boleh apa? Bersikap iri, hasad sama murid. Memang bisa terjadi? Bisa terjadi. Secara umum, orang berpendapat bahwa guru itu lebih pintar dari murid. Ya kan? Maka terkadang kalau ada murid yang ini pinternya menonjol seakan-akan menyamai gurunya, maka disitulah terbuka pintu hasad, pintu iri. Ya iri sama muridnya sendiri. Dia hasad kepada kata Imam Nawawi, la, jadi dikatakan la yahsud, jangan hasad, nggak boleh hasad. Bagaimana bisa kita hasad kepada murid yang yang dibahas pada pembahasan lalu itu bentuk hubungannya adalah ayah kepada anak. Lah kepada orang lain aja hukum hasad itu haram. Bersikap iri, dengki kepada orang lain, orang yang kita nggak kenal, itu aja haram. Apalagi orang yang hubungannya khusus. Hubungannya ibaratnya ayah dengan anak. Itu lebih haram lagi, lebih besar lagi haramnya. Ya. Misalnya apa? Kadang di satu masjid itu akhirnya muridnya ini memang sangat cerdas ya, misalnya sangat menonjol, akhirnya kemudian kelihatan dia kayak lebih pinter dari gurunya. Nah, ini gurunya jadi bahan ujian diri, jangan murid gue kok pinteran dia nih. Memang ada kayak gitu. Terus gimana? Kata Imam Nawawi, ya nggak usah hasad. Justru ya kalau kata ulama kita bahwa justru murid yang pinter, murid yang cerdas, itulah yang nanti menyebarkan ilmu dari gurunya. Bagaimana kalau murid-muridnya itu biasa-biasa semua? Justru murid yang pinter, yang hebat-hebat, yang bahkan melampaui guru, itulah yang kemudian berjasa menyebarluaskan ilmu. Bahkan ada yang menuliskan ilmu gurunya. Ibarat kata begini ya, Imam Abu Hanifah. Siapa beliau? Imam madhab. Ya, madhab Abu Hanifah. Dari 4 imam madhab, beliau itu yang paling awal. Jadi secara urutan kan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ini urutan umur, urutan muncul. Ini Imam Hanifah yang pertama nih madhab. Tapi apa kata ulama? Ini di majelisnya punya murid hebat sekali. Namanya Abu Yusuf. Pinter sekali. Ya. Bahkan sebagian mengatakan lebih. Sebagian mengatakan. Tapi itu gak ada masalah. Maksudnya beliau ini
tidak iri, tidak dengki, tidak hasad. Justru bersyukur bahwa ada muridnya sehebat itu, berhasil, sepintar itu menyerap ilmu. Dan justru melalui tangan muridnya itulah madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi menjadi terbangun. Karena ditulis, diajarin, disebarin sama yang namanya Abu Yusuf rahimahullah. Coba kalau hasad, bakalan gimana tuh ya? Kalau ini gurunya iri, dengki, hasad kepada murid yang pintar ini, iya, musuhan, itu pasti nggak akan kemudian apa namanya ya, membalas jasa baik gurunya itu. Justru berkat hubungan baik itulah ini tadi murid kemudian berjasa, justru memberikan aliran pahala yang terus karena dituliskan ilmunya itu, diajarkan, disebarluaskan oleh muridnya yang hebat dan pintar. Ibarat kata gini, tidak ada Abu Hanifah tanpa Abu Yusuf. Bahasa ulama begitu. Maksudnya, orang mungkin saja akhirnya tidak terlalu mengenal Imam Abu Hanifah kalau nggak ada Imam Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Itu muridnya. Murid yang kenapa? Murid yang pintar banget gitu. Murid yang hebat banget. Iya, brilian. Sampai ada kalimat seperti itu. Jadi, justru bersyukur ya. Jangan malah, oh si Fulan nih, gua ini ya, kalau bahasa ilmu kungfu, berarti ilmunya jangan diinin turunin semua nih. Bahaya nih, ntar dia ngelawan gue. Bahasa ilmu kungfu kan gitu. Jadi nggak diajarin ilmu semuanya. Baik, ya jadi yang berikutnya bahwa wala yastaktsira fihi ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi. Fa innal hasada, hendaklah seorang itu tidak mengharapkan lebih daripada apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Maksudnya kalau memang si fulan itu dikehendaki Allah mendapatkan fadilah, mendapatkan ilmu yang lebih, ya sudah. Memang Allah berkehendak menjadikan orang ini hebat dan menjadi jalan ilmu bagi umat. Takdirnya begitu ya istilahnya ya. Nah, fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim fa kaifa lil muta'allim. Bersikap hasad sama orang umum saja itu haram kok. Apalagi hasad sama murid sendiri. Itu lebih haram lagi. Ya. Wa ya'udu ya min fadilati ila muallimihi fil akhirah as-sawabul jazil wa fid dunya as-sana'ul jamil. Subhanallah. Dan gak usah khawatir itu guru, gak usah khawatir itu ustadz yang punya murid hebat itu disaingin, bahkan dikalahin, diunggulin, gak usah khawatir. Kenapa gak usah khawatir? Dua masalahnya. Nanti di akhirat dia justru akan dapat keutamaan pahala. Ini kan muridnya. Murid berarti menyerap ilmu dari guru. Semakin banyak muridnya ini, berarti semakin banyak pahala mengalir buat gurunya. Sawabul jazil, ya, pahala yang melimpah ruah justru datang dari jalur murid ini entar di akhirat. Itu di akhirat. Terus di dunia yang kedua itu juga dapat. Dunia apa? Dia sanaul jamil, kata Imam Nawawi. Di dunia gak usah khawatir juga, karena itu guru pasti akan kebawa sama murid. Misalnya ada murid yang hebat, murid yang istimewa, biasanya ditanyain kan, gurunya siapa sih itu? Nah gitu, Ustadz Amir, Masya Allah. Jadi kebawa. Jadi gak usah khawatir, secara akhirat pahala akan ngalir melimpah, secara dunia itu juga kan kebawa baiknya. Ada orang jahat kan ditanya juga, siapa sih yang ngajarin itu? Gitu. Kalau ada murid yang hebat ini, bersyukur kita. Berarti berhasil, berarti itu guru yang berhasil. Majelisnya itu majelis yang berhasil. Ya. Jangan malah bersedih, apalagi sampai hasad. Jangan. Bersyukur, berbahagia.
pada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi murid yang hebat itu. Allah mungkin ingin membukakan ya kepada umat pintu-pintu dari jalur murid itu. Subhanallah. Seperti kisah tadi Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Ya. Rahimahumullah. Masya Allah. Ya. Itu Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik. Ya, Malik, Imam Madhab Maliki. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Jadi madhab ini berkait ini. Imam Ahmad itu kan punya madhab sendiri. Madhab Hanbali. Nggak mengikuti gurunya. Karena saking hebat dan pinternya. Merumuskan madhab khusus. Madhab Hanbali. Tapi Imam Ahmad ini siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Maka ngalirlah pahala-pahala orang yang mendapatkan faidah ilmu dari Imam Ahmad sampai juga ke Imam Syafi'i. Karena ini adalah gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Gitu, subhanallah. Ya. Jadi disyukuri ya. Justru kita berbahagia. Ya. Merasa sangat senang kalau muridnya itu murid-murid yang hebat. Jangan khawatir. Jangan merasa terancam. Wah, gawat nih gua nih. Ntar muridnya yang lebih ini lebih itu. Enggak apa-apa ya. Baik. Masuk, satu lagi ya. Nah, kita masuk ke pasal yang baru, yaitu bahwa wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamul al-awwala fal awwal. Nah, gini. Jadi dalam satu majelis itu seorang guru yang mengampu seorang ustadz atau seorang syekh terkadang izdahamu yakni rame muridnya, banyak muridnya sampai ibarat kata bejubel. Ibaratnya ya, banyak sekali muridnya. Terus gimana cara ngajarnya? Maka hendaklah al-awwal fal awwal. Kita tetap bikin satu prinsip bahwa kalau memang misalnya katakanlah ini hari Kamis. Ya, hari Kamis itu katakanlah ada murid yang belajarnya adalah jam sekian sampai jam sekian. Ada sekelompok murid jam sekian sampai jam sekian. Udah pada ngumpul semua tuh. Terus yang mana yang diduluin? Kata Imam Nawawi, ya yang jadwalnya awal dulu. Baru yang jadwal berikutnya. Baru yang jadwal berikutnya. Supaya dia tetap tertib dan semua mendapatkan bagian pelajarannya. Jangan kemudian mendiskriminasi. Wah, ini tokoh-tokoh hebat nih. Yang ini mohon maaf ya, kita tunda dulu ya. Ini kelas awam, kelas biasa. Kita ngalahnya ya. Saya mau ngajar ini dulu. Nggak boleh begitu. Kalau udah janjiannya ini adalah kelompok yang bagian rombongan pertama lagi, dia belajar. Awal. Meskipun secara starter sosial dia rendah, enggak, bukan itu. Subhanallah. Jadi fal awal fa in radiyal awal bi taqdimi ghairah qaddamahu, kecuali jika rombongan pertama memang merelakan jatah waktunya untuk diambil oleh rombongan kedua. Kalau dia rodiya, silahkan. Dia ridho, dia ikhlas, ya merelakan. Ya silakan kita belakangan aja, ntar. Ya udah, gurunya berarti sudah tidak masalah kalau kemudian mendahulukan kelompok yang tadinya harus yang kedua menjadi yang pertama. Nggak masalah ya. Harus seridho dari pesertanya itu ya. Nggak boleh gurunya itu ya kemudian mengacak-acak schedule gitu. Wah ada bapak ini nih yang tokoh hebat, kita bikin nomor 1. Ya, bisa. Harus nurut. Masya Allah. Wa yanbaghi an yuzhira lahumul bishra wa talaqatal wajh. Nah, berikutnya bahwa hendaknya seorang ustadz, seorang guru itu dia senantiasa menunjukkan bishra. Bishra ini sikap riang, sikap sukacita.
air muka yang menyenangkan, bisyra itu. Jadi jangan sampai sebaliknya. Istilahnya apa itu? Abus. Abus yakni bermuka masam, muram. Gitu ya, cemberut. Gurunya cemberut, mukanya tekuk. Ini muridnya pulang deh. Masya Allah, ini jadi tanggung jawab tuh ya. Siapa saja yang membina majelis, mau orangnya sedikit, mau orangnya banyak, itu dia salah satu karakternya, akhlaknya dia adalah selalu menampakkan wajah yang tolaqatul wajah. Wajah yang menyenangkan, wajah yang gembira, wajah yang ceria, sukacita. Jangan menampakkan kesedihan meskipun kita lagi sedih ya. Bukan berarti enggak ada sedih-sedihnya itu. Ada sedihnya guru itu. Tapi jangan ditampakkan di hadapan murid. Ya. Karena itu akan melemahkan semangat murid ya, akan mempengaruhi konsentrasi muridnya itu. Masya Allah. Jadi yuzhira ini menampakkan kepada muridnya al-bishra wa talaqata al-wajhi. Masya Allah. Jadi bersikap ceria, riang, sukacita, macam-macam. Ya, muka yang kelihatan bersinar. Menggemaskan. Nah, itu lain lagi ya. Yang terakhir bahwa yatafaqqada ahwalahum. Yatafaqqad yakni mencari tahu kondisi-kondisi dari murid ini. Misalnya pernah dengar bahwa muridnya ada yang lagi nyari kerja, disapa, udah dapat belum? Nah, muridnya ada yang ceritanya mau ujian, ditanya, gimana ujiannya? Lulus enggak? Nah, itu yatafaqqad ahwal. Katanya ininya sakit, gimana kondisinya? Nah, itu membangun hubungan ya. Jadi guru sama murid itu punya hubungan yang memang khusus. Bukan cuma datang di kelas, ngajar, kumpulkan. Kumpulkan tugas sudah. Makanya ditanyain. Jadi beliau ini ada akad ya, ternyata tercancel. Ya, kita sebagai hubungan apa namanya ya antara seorang yang mengajar dan yang diajar itu bertanya ya, tentang hal ihwal muridnya ini. Ya, yatafaqqad ahwalam. Misalnya kemarin nggak datang kenapa? Nah, itu ditanyain. Itu ada perasaan di dalam diri murid itu dia diperhatiin, ya kan? Coba kalau dicuekin, ditanya kagak ini, diomongin apalagi enggak. Wah, gak usah datang dah enggak ngaruh kayaknya. Nah, tapi kalau ditanyain itu dia semuanya akan cerita. Itu tadi tanyain lama Ustadz. Nah, itu dia akan berasa sesuatu yang wah, berarti gua orang penting nih. Jadi saya ini orang yang dipeduliin, diperhatiin gitu, dicariin. Kalau dicariin aja enggak. Udah enggak datang terus enggak dicariin itu nggak boleh ya, maksudnya guru itu yatafaqqad ahwalahum, mencari tahu tentang hal ihwal dari muridnya. Tanyalah ya, atau sapalah, atau membangun hubungan yang lebih rapat. Masya Allah, itu tugasnya guru banyak tuh. Yang terakhir, yas'al amman ghaba minhum, maka dia juga nanya ya, siapa yang nggak datang, dia merhatiin kenapa nggak datang. Baik, sekira itu dulu ya, insya Allah. Di yang terakhir adalah ada kisah, ini kisah bagus ya, kisah Imam Ghazali. Wow, Imam Ghazali namanya aja sudah harum, semerbak. Hujjatul Islam itu gelarnya, Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau itu seorang yang bahkan disebut sebagai gelarnya ya, hujjahnya Islam. Hujjatul Islam. Saking luas dalam ilmunya Imam Al-Ghazali. Dan kitabnya banyak. Yang terkenal misalnya Ihya Ulumuddin. Itu Bidayatul Hidayah. Itu step yang bisa dipelajari. Nah,
Yang mau dikisahkan di sini sedikit adalah bahwa ternyata Imam Al-Ghazali yang sehebat itu ilmunya, itu latar belakang keluarganya bukan latar belakang keluarga yang berkecukupan. Bahkan tergolong fakir. Bapaknya itu. Ada dua versi. Ini diceritakan oleh As-Subki. Apa betul? Betul. Diceritakan oleh Imam As-Subki. Jadi yang pertama adalah ini bapaknya ya menyadari bahwa mestinya banyak hal sarana-sarana yang difasilitasi supaya ini bisa belajar maksimal anak-anaknya ini. Di situ yang disebut dua bersaudara, Imam Al-Ghazali dan punya saudara namanya Ahmad. Oleh Ahmad ini saudara Imam Ghazali ya, Syekh Ahmad ini ujiannya itu juga luar biasa. Seorang yang bisa memberikan ujangan nasihat sampai-sampai di pujiannya para ulama itu bisa meluluhkan gunung. Gimana itu ya? Jadi menasihati orang yang keras, orang ini tahu-tahu dia kemudian lunak, luluh. Wah, itu kualitasnya luar biasa. Nah, ceritanya begini ya. Jadi itu bapaknya Imam Ghazali selalu berdoa bahwa dia kan bukan termasuk ahli ilmu yang hebat ya, tapi sangat berharap, dia sangat mencintai ilmu. Dia sangat mencintai ilmu dan kemudian selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak keturunanku sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang benar-benar engkau anugerahi ilmu. Sampai menangis-nangis bapaknya ini. Alhamdulillah ternyata benar. Dua putranya itu, satu disebut dengan Hujatul Islam, satu disebut dengan apa istilahnya itu? Talinul jibal, gunung-gunung akan luluh kalau ngomong si Syekh Ahmad ini. Saking hebatnya omongannya. Nah, versi kedua ceritanya bahwa itu pas mau meninggal ayahnya ini, Imam Ghazali punya ayah, pas mau meninggal, itu kemudian berpesan kepada temannya. Temannya ini seorang yang juga syekh. Ya. Dia pesan, tolong nanti ajarin anak saya, dititipin. Dua orang anak saya ini, dan silakan, ini harta saya pakai semua. Hartanya yang akan diwariskan dipakai untuk apa? Untuk menuntut ilmu dua anaknya ini. Jadi diserahkan hartanya kepada temannya itu. Dipakai untuk kemudian, kan ini guru juga, syekh. Tapi ringkas cerita, kemudian pas dibina di syekh ini, itu pelajarannya belum kelar, masih di tengah perjalanan menuntut ilmu, itu hartanya habis. Kan hartanya tadi nggak banyak kan? Kan bukan orang kaya itu. Hartanya ya nggak banyak. Habis hartanya. Mau ini juga temannya ini bukan termasuk orang yang berada. Temannya ini Syekh Sufi dia. Akhirnya apa ya? Ya merasa nggak sanggup juga. Kan kalau tetap berdomisili di situ di rumah Syekh ini, berarti kan harus ditanggung makannya, ya kan harus ditanggung konsumsinya. Itu sudah habis harta yang dititipkan oleh ayahnya Imam Ghazali itu udah habis. Terus gimana dong? Nah, jadi itu Imam Ghazali kemudian dinasehatin sama Syekh ini. Syekh itu bilang bahwa kamu kalau sama saya terus itu udah nggak bisa, saya nggak sanggup. Disuruh titip belajar, ya. Karena itu harta yang buat apa namanya ya, biaya belajarnya udah habis. Nah, mau nggak saya kasih saran, kamu berdua ini pergi ke madrasah belajar di sekolahan. Di situ kalau kita jadi murid itu nggak bayar apa-apa dan dapat makan. Masya Allah. Saking terbatasnya Imam Ghazali ya. Jadi motivasinya, dia senang sekali dapat nasihat itu, saran itu. Akhirnya merasa sangat senang bahwa dia bakalan bisa tetap dapat makan. Masih motivasinya itu. Awalnya dia senang ke sana karena berarti dia akan namanya kut yakni makan. Makanya bisa terjamin terus. Jadi pada awalnya bisa jadi orang itu menuntut ilmu, belajar, menghadiri majelis bukan ikhlas karena Allah. Tapi dalam perjalanan kalau dia terus dihadir, lama-lama Allah yang membuat dia ikhlas. Itu pelajarannya.
Itu dikutip oleh Imam Nawawi. Kadang-kadang ini, ya, kita kan dari disuruh orang tua, kamu ngaji dong. Jadi ikhlas nggak? Enggak, karena disuruh orang tua judulnya kan. Bahkan setengah dipaksa sama orang tua. Tapi kalau ada orang ini dia datang, meskipun aduh males kepaksa datang, tapi datang lama-lama ada satu saatnya nanti dia akhirnya dibuka sama Allah. Itu kalimat Imam Ghazali adalah pengalaman pribadi beliau. Beliau dikutip oleh Imam Nawawi berkata bahwa talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala fa'aba an yakuna illa lillahi. Masya Allah. Kami ini dahulu menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah. Tadi karena apa? Supaya bisa terus makan. Kan karena barang saya ini udah nggak bisa. Udah nggak bisa dikasih makan kan. Bekal kelaparan. Gimana dong? Nah, di situ ada jaminan makan asal menjadi murid. Ceritanya belajar bukan karena ikhlas cari makan, tapi Allah itu tidak menginginkan bahwa orang itu belajar kecuali adalah ikhlas semata karena Allah. Asalkan orangnya terus ya meneruskan belajarnya itu. Subhanallah. Itu adalah hikmah yang besar. Kita ini awal-awal belajar ya macam-macam lah ya. Ada yang karena terpaksa, wah saya nggak enak di absen sama guru. Ini kan ada gurunya nih, di absen sama gurunya. Atau ada nggak enakan sama teman diajakin atau karena disuruh orang itu. Nah, ya tenang aja, dijalanin aja. Nggak enak sama istri, ya jalanin aja, disuruh sama istri juga. Jalanin terus. Ada satu waktu Allah akan membukakannya. Menjadikan itu ikhlas. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, silakan.